nggih Saya bahasa Jawa, bahasa Jawa halus bisa, tapi dikit-dikit. Oh, ya. Masuk diketok aku. Oh iya, nggak apa-apa sih dia. Nggih, Pak. Ya, terkait awal mula sejarah makam ini ada di sini, awal mulanya bagaimana? Saya mendengar sebelumnya itu ada di Kota Gede sama di sini. Nah, terus bisa disatukan satu di sini, sejarahnya seperti apa? Ini makam beliau Kanjeng Sultan Agung Sultan Agung yang dulunya ini sewaktu Sultan Agung menjabat Raja Mataram Islam yang ketiga, ini karena mulai Mataram ketiga makam ini, karena makam Mataram pertama itu dan kedua itu dipegang oleh Eyang Pandimbang Senopati, yang kedua dipegang oleh romonya Kanjeng Sultan Agung, Kanjeng Susunan Hanyokrawati. Namun beliau setelah surut itu dimakamkan di makam Kota Gede. Lantas Mataram Islam yang ketiga dipegang oleh beliau Sultan Agung Prabu Hanyokrokusumo ruang lebih tahun 1613 sampai 1645. Mula-mula beliau Sultan Agung sewaktu menjabat Raja Mataram Islam yang ketiga itu kalau menjalankan sholat Jumat itu di tanah suci Mekah. Nah, lama-lama beliau tumbuh keinginan minta izin sama pembesar-pembesar Mekah kalau diperbolehkan mau membangun makam di tanah suci Mekah untuk beliau sendiri. Namun permintaan itu tidak diperkenankan oleh pembesar Mekah dengan alasan nanti kalau Sultan Agung itu dimakamkan di tanah suci Mekah, lantas istilahnya kaulo panjenengan pakai dos pundi, karena situ kan menjadi sesepuh istilah tanah suci. Perkataan itu didengar oleh gurunya Kanjeng Sunan Kalijaga. Lantas Kanjeng Sunan Kalijaga memberi arahan kepada Sultan Agung, oh Sultan Agung, seliramu nggak usah kecewa kalau cuma nggak diperbolehkan buat makam di tanah suci Mekah ini. Mudah sekali caranya. Caranya saya lemparkan batu. Ini nanti jatuhnya di mana? Situ bangun makam sudah sama saja. Situ bangun makam di tanah suci. Setelah berkata gitu Kanjeng Sunan Kalijaga lantas melemparkan batu itu, lantas Kanjeng Sultan Agung mengikuti atau melacak batu itu, jatuhnya di Gunung Girilaya dulu. Berarti lemparan batu dari Kanjeng Sunan Agung ini dari mana? Maka jatuhnya di Gunung Girilaya. Maka setelah Kanjeng Sultan Agung menemukan batu yang dikirimkan oleh gurunya itu, lantas beliau mulai membangun makam di makam Girilaya. Setelah makam itu hampir selesai, pokoknya Kanjeng Pangeran Suminah minta izin sama Kanjeng Sunan Kalijaga atau berpesan, oh putu ngger Sultan Agung, seliraku ya kepengen banget besok sak mongso-mongso di kuasa ikut dimakamkan di makam ini. Lantas setelah Kanjeng Pangeran Suminah berkata begitu sama Kanjeng Sultan Agung, hajinya Sultan Agung kok kecewa lagi. Aduh, saya bangun makam saja sudah dimintai, sudah didahului oleh Panembahan Jumena. Setelah perkataan Sultan Agung, bisa-bisa saja Kanjeng Paman mau istilahnya minta dimakamkan di sini. Namun itu perkataan
kerajaan itu ya karena beliau Sultan Agung ya raja ya aulia, istilahnya kan sabdo pendiri Toratu. Nah kan perkataan itu kejadian umpamanya sakit sampai meninggal. Lantas beliau dimakamkan di makam Giriloyo. Setelah makam Giriloyo itu ditempati oleh Kanjeng Panembahan Juminah pamannya, maka Kanjeng Sultan Agung pergi di tanah suci lagi, nikah lagi, lantas melemparkan tanah yang jatuhnya di Bukit Merak, ya di makam Imogiri ini. Maka beliau Sultan Agung lantas mulai membangun makam di Imogiri ini. Karena beliau Sultan Agung itu membangun makam 3 tempat. Pertama di makam Giriloyo, yang kedua di makam Imogiri ini, yang ketiga di makam Banyu Sumuro. Sultan Agung sewaktu menjabat raja membangun makam 3 tempat. Pertama di Giriloyo, di Imogiri ini, Pajimbatan ini, yang ketiga di Banyu Sumurup, arahnya ke selatan itu kurang lebih 1 kilo dari sini. Yang tadi di apa di kan ada 3 Pak ya, di Imogiri sama di mana? Banyu Sumurup dan Giriloyo. Ya. Yang pertama kali dibangun di Giriloyo itu dulu. Di Giriloyo itu sekarang Arahnya utara makam ini. berarti sekarang di sana Masih ada makamnya. makamnya. Yang dimakamkan di makam Giriloyo ini Ibu Dalem Sultan Agung Kanjeng Ratu Masyadi. Lantas beliau Kanjeng Panembahan Juminah pamannya, dan Kanjeng Ratu Pembayun itu karo Sinun Mangkurat Agung yang dimakamkan di Giriloyo. Lainnya banyak. Itu istilahnya yang pembesar saja, yang besar saja. Terus yang di satunya yang kedua di makam Imogiri ini, yang dimakamkan itu beliau Sultan Agung, lantas Kanjeng Sinun Mangkurat Admiral, Mangkurat Atma itu cucu dari Sultan Agung, lantas yang ketiga Kanjeng Sinun Mangkurat Mas yang dimakamkan di Kedatan Kesultanan ini. Lainnya juga banyak, diantaranya ada Dalang Soponyono atau di Umpan Pepet juga dimakamkan di sini juga. Lantas kalau di Banyu Sumurup itu Kanjeng Pangeran Pekek sama waktu Milah kalau tidak salah yang di makam Banyu Sumurup. yang di Banyu Sumurup itu isinya para kerajaan. Ya itu Mas. Jadi beliau Pangeran Pekek itu mertua dari Sinun Hanyokrowati, Sinun Mangkurat Agung. Pangeran Pekek. Terus terkait ini dulu sejarahnya sebelum di apa kalau naik ke sini kan naik tangga. Ya. Sebelum dibangun tangga itu Ya, tanah liat itu. ya tanah liat, dengar pas yang meninggal kerajaan itu yang bawa ke sini Kopassus. Ya enggak, para bapak-bapak abidan sini. Cuman Kopassus itu waktu habis 9 itu. Intinya sampai di terminal itu ditandu oleh bapak-bapak. Lantas sampai pertengahan tangga ini diganti oleh Kopassus. Soalnya waktu dulu saya juga ikut nandu gitu. Ya. Tapi saya belum jadi abdi dalem. Ya, Pak di saya yang sudah jadi abdi dalem, saya disuruh ikut nandu. Berarti Kopassus cuma sampai pertengahan. Dari pertengahan itu diganti oleh Kopassus. Itu kerajaan waktu habis 9 yang meninggal itu. Nah, dulu kan dulu cuma bapak-bapak abdi dalem. Oh, betul.
Iya, karena beliau habis kan perjuangan luar biasa. Abdi Dalam itu tak sekitar warga sini apa? Ya sekitar warga sini saja. Terus untuk petilasan di tangganya ini dengar kalau bisa menghitung mulai berangkatnya sampai pulangnya itu hitungannya sama, katanya ada mitos-mitos. Ya kemungkinan ya karena terlalu banyak, itu mungkin cuman gitu Mas, karena terlalu banyak tangga, lantas kadang kan naik sama-sama itu ya diselingi humor, diselingi bicara kan akhirnya kan nanti lantas terselip gitu. Kemungkinan cuman gitu Mas. Oh, berarti bukan ada fakta yang khusus. Ya bukan ya, perkiraan saya kan cuma gitu Ya. Terus terkait ini di apa, di tadi sebelum ke sini ini kan ada tangga yang tidak rata, itu sejarahnya sejarahnya itu makamnya pengkhianat kerajaan waktu Kanjeng Sultan Agung, itu namanya Kanjeng Temenggung Indronoto. Beliau mata-mata Belanda. Oh iya. Lantas waktu beliau Sultan Agung menyerang ke Batavia, terus kan beliau istilahnya kan kalah sebelum berperang. Iya. Karena para prajuritnya kelaparan kan, karena lumbung pangan dibakar oleh Belanda. Dengan adanya mata-mata Temenggung Indronoto tadi, maka akhirnya beliau dihukum pancung atau dihukum jadi 3 katanya, dimutilasi. Ya. Katanya zaman saya cuma katanya Mas. Iya. Yang kaki di bawah, di samping kolam itu bawah, yang tengah ini yang di undak-undak itu, yang enggak rata itu, katanya badannya, kepalanya di keburu ini. Oh, kepalanya di keburu. Ya itu ya saya berkata gitu kan, ngikuti perkataan simbah-simbah itu kan gitu. Terus melanjutkan perkataan aja saya. Ya kurang ya sebetulnya aku yang tahu karena sudah 500 yang silam, 500 tahun yang silam. Terus di tangga yang di badan itu ya, yang di tidak rata itu para peziarah apa? Ya supaya para peziarah menginjek. Oh, diwajibkan? Iya, ya enggak diwajibkan, supaya diinjek oleh para peziarah yang mau berziarah di makam. Pengecaman beliau dalam itu sampai gitu. Karena dulu ya belum ada HAM. iya mungkin kan gitu. Sekarang kan lain. Sekarang dibeli oleh hukum masing-masing. Iya. Terus yang di sini nih Pak, apa Sri Sultan siapa saja? Kanjeng Sultan Agung. Iya. Ini yang dimakamkan di makam Imam Beliau banyak sekali, sudah 24 raja yang dimakamkan. Oh, sudah 24 ya. Berarti namun terutama di makamnya beliau Kedaton Kasultan Agungan itu ya dimakamkan Kanjeng Sultan Agung, Susunan Mangkurat Admiral, dan Susunan Mangkurat Mas, itu yang dimakamkan di makam Kasultan Agungan. Karena makam ini kan istilahnya di kapling-kapling Mas, namun istilahnya Gedaton bukannya kapling karena beliau makam raja. Karena orang umum ya kapling lah, supaya kita kan paham. Paham. Gitu. Lantas setiap Gedaton itu ada 3 raja yang dimakamkan sama keluarga-keluarga. Lantas setelah makam Gedaton Kasultan Agung sudah 3 raja, maka bikin makam lagi, ditambah lagi makam sebelah timur itu makamnya Kanjeng Susunan Pakubuwono pertama, kedua sama Sunan Mangkurat Jawa, 3 raja lagi. Setelah itu sama keluarga-keluarga banyak. Nah, setelah itu kan Mataram pecah. Waktu beliau Sunan Pakubuwono II
pecah, setelah pecah bagian Yogyakarta nambah makam ke sebelah timur yang makam Surakarta nambahnya di sebelah barat itu. Oh berarti di sini ini Mataram ya? Iya, ini masih Mataram. Iya, yang Kedatan Kasultan Agungan sama Kedatan Pakubuwana 1 2 ini masih Mataram. Sebelum pecah. Ya betul. Maka setelah pecah sudah sendiri-sendiri, maka para peziarah kalau mau berziarah di makam Kasultan Agungan atau Pakubuwana 1 2 itu yang istilahnya menderekkin bapak-bapak Abdilan Jogja maupun Surakarta, karena masih Mataram yang mengkoni masih 2 keraton. Ya. Nah, namun setelah pecah, kalau mau berziarah di habis 1 sampai 9 ya yang menderekkin istilahnya bapak-bapak dari Yogyakarta. Lantas kalau Pakubuwana ketiga ke sampai 12 itu yang menderekkin bapak-bapak Abdilan Surakarta. Terus terkait itu Pak, sejarahnya makom apa Surakarta Suryo ya, itu kok bisa gabung di sini, itu bagaimana? Nah kan kakak beradik dulunya kan kakak beradik sama Pakubuwana 1 sama Pakubuwana yang kedua itu ya, kakak beradik sama Pangeran Kasultanan Ngayogyakarta kan kakak beradik. Berarti para masyarakat Solo ya rata-rata kalau mau ziarah para rajanya Iya di sini. di semua. Nah, dulunya kan kakak beradik. Kalau di Solo ini ada berapa makam Pak? Di sini ada 3 gedaton. 3 gedaton itu yang sebelah barat itu. Gedaton Kasuwargan, Kaping Usangan dan gedaton Kaping Sedasan itu ya. Surakarta. Yogyakarta ya gedaton Kasuwargan, Besiaran dan Saptorenggo. Atas tambah ini yang untuk rencana untuk habis 10 tambah gedaton lagi yang paling timur itu sudah jadi gitu makamnya, tinggal nempati aja. Sudah jadi sebelum yang saya katakan ya sudah bangunannya sudah jadi. Berarti untuk Sri Sultan Hamengkubuwono yang selanjutnya nanti makamnya itu di sini Pak. Di sini ya. Ya namun nggak harus di sini juga enggak, karena kan yang dimakam di sini ya istilahnya yang mampu-mampu saja, kalau karena kan biayanya kan lebih besar. Oh begitu. Ya banyak dari terah Kesultanan Ngayogyakarta yang dimakam di Kota Gede banyak, seperti Pangeran itu putra dari Habis 9 itu banyak yang dimakamkan di Kota Gede. Gusti Joyo sama Gusti siapa itu yang belum lama itu ya di makaman di Kota Gede, ya dimakamkan di sini. Oh itu Ya nggak harus dimakamkan di sini gitu Mas, maksud saya. saya kira bertanya ke sebelah seterusnya di sini semua. Ya kan di istilahnya di Kota Gede juga istilahnya daerah Eyange juga kan gitu, Panembahan Senopati, Panembahan Nyokawalan di Kota Gede. Istilahnya kalau dimakamkan di Kota Gede yang daerah Eyang. Ya. Tapi di sana sampai sekarang masih tetap maksudnya Masih. sama kayak sini. Di sini juga di Kota Gede. Di sana di bukit juga Pak? Enggak, di dataran Oh di dataran. itu sebelah selatan pasar Kota Gede gitu. Ya, makamnya makam Kota Gede kan di situ. Cuma datar lebih enak. Enggak. Capek ya? Naik capek. Ini Iya. naik tinggi. Di sini kan kalau di makamkan di sini ya Tapi biaya lebih besar. biaya lebih besar itu maksudnya bagaimana? Lah ya di antaranya kesininya ya yang mirip yang biaya pengertian kan lebih besar di situ ya. Tempatnya ya jauh. Oh, saya kira pemakaman di sini harus ada bayar khusus. Oh enggak, itu kan gitu. Terus Maksud saya kan gitu. terus terkait Sultan Agung. apa pakaian Pak? Pakaian kan
para peziarah mau masuk ke makam kan harus Pakaian Jawa. Nah, Ya, itu silsilahnya bagaimana Pak? ya itu aturan dari keraton gitu. Memang aturan dari keraton itu kalau Sultan Agung saking orang umum kalau berbicara harus pakaian Jawa itu. Tapi kalau istilah Sentono dalam masih pakai boleh 3 bulan pakai ya. Istilahnya kan yang kagungan ya. Kalau nek negara umum kan harus oh ngoten. ada yang nggak mau lepas kerudung itu ya bisa sampai di sini saja. Oh begitu. Berarti Naik harus berarti kalau naik meskipun agamanya Islam ya harus kalau emang maksa katakanlah kudunya dipakai ya nggak boleh tuliskan di sini ya. di sini aja ya. Saya ya selaku abdi dalam ya nggak berani istilahnya memperbolehkan pakai kerudung ya nggak berani Karena sudah dari turun temurun. ya sudah itu kan sudah aturan dari keraton Tapi Iki tutup pas iki. pemakaman terakhir itu Pak Iki apa tadinane iki? itu Selasa. katanya dari apa keraton sana